Xiao Yan berubah menjadi ikan bersembunyi di gua yang gelap sepanjang waktu. Saat Xiao Yan melihat keluar gua, ikan yang lebih besar dan panjang darinya dimuncul di luar. Sekali tertangkap pasti akan mati. Saya tidak menyangka menjadi ikan akan sesulit ini. Cedera apapun bisa berakibat fatal. Alasan mengapa Xiao Yan bersembunyi di dalam gua saat ini. Justru karena dia hampir mati di mangsa ikan besar. Ekornya terluka, saya hanya bisa bersembunyi, dan memulihkan diri untuk sementara waktu. Tentu saja ikan-ikan kecil terkadang berenang di sekitar gua tempat bersembunyi Xiao Yan yang gelap. Xiao Yan juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyergap. Sehingga memangsa ikan yang lebih kecil dapat membantu pemulihan energi. Sama seperti hari demi hari ini, seiring berjalannya waktu tubuh Xiao Yan semakin besar, sirip-sirip punggung menjadi lebih lebar, lebih cepat, tenaganya juga lebih kuat, mulutnya penuh dengan gigi tajam sudah bisa menelan sebagian besar ikan, meski masih jauh dari dominasi namun sudah masuk kategori predator. Semakin sedikit yang lolos ikan yang ditelan lebih besar, dan Xiao Yan juga menjadi semakin bersemangat untuk menjadi lebih besar. Lebih kuat. Menjadi penguasa lautan ini, bahkan dia sudah lupa ini adalah sebuah realisasi, seperti benar-benar berubah menjadi ikan. Ingin merasakan sesuatu, tidak mementingkan diri sendiri adalah keadaan yang paling mendasar. Untuk membenamkan diri di dunia ini, hanya dengan begitu kita dapat memahami arti sebenarnya melahap tumbuh. Ini adalah satu-satunya tema utama Xiao Yan sekarang, tubuh fisik tampaknya telah mencapai batasnya. Batas makhluk hidup. Lambat laun Xiao Yan tidak lagi terus berkembang. Bentuk tubuh telah mencapai tingkat yang baru, hampir melampaui 90% ikan. Di lautan kecepatan kekuatan semuanya adalah eksistensi terbaik, dia mengembara tanpa tujuan di lautan, namun, tidak mengherankan kecelakaan itu akan segera terjadi, ada getaran hebat di kegelapan padahal Xiao Yan sudah merespon dengan cepat, tapi itu masih terlalu lambat, Xiao Yan merasa seperti jatuh ke dalam kegelapan. Tubuh sedang dihancurkan, dia ingin berjuang, namun tampaknya kesenjangan kekuatan terlalu besar, perlawanan tidak berhasil, kesadaran berangsur-angsur kabur, Xiao Yan tiba-tiba terbangun. Semua yang saya alami memang panjang namun terasa sangat singkat, saat ini. Hal itu membuat Xiao Yan merasa tidak rela, hanya dia yang tahu berapa banyak yang telah kamu lalui, berapa banyak krisis yang berhasil dihindari. Baru saja tumbuh sampai saat ini, pada akhirnya, saya bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Aura enggan tiba-tiba terpancar dari tubuh Xiao Yan. Ada juga rasa kematian yang menyebar di udara. Terima kasih senior atas pengertiannya tentang konsepsi artistik. Xiao Yan menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Bagaimana, apa yang Anda pelajari darinya? Suara Tianwu keluar melihat ke bawah benua asli, saat ini telah menjadi lautan luas, adapun aura yang dipancarkan oleh Tianwu, ini semakin mengejutkan Xiao Yan, kaya megah persis seperti lautan yang dilihat Xiao Yan, dari hidup sampai mati, hukum hidup dan mati, perbedaan antara kekuatan dan kelemahan. Tentu saja terlebih lagi adalah keengganan untuk mati. Pada akhirnya, seluruh hidupku adalah antara hidup dan mati. Antara milimeter sulit itu sulit. Xiao Yan tidak berpikir demikian. Kehidupan singkat menjadi ikan akan lebih mudah, dibandingkan dengan melakukan budidaya. Melakukan budidaya bahkan terasa lebih sulit untuk hidup dan berjuang. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan dibunuh. Yang membedakan dengan dunia budidaya adalah itu, sifat manusia menyerap langit dan bumi, tentu merampok orang lain, namun pada dasarnya yang pertama adalah yang utama, berbeda dengan dunia laut ingin menjadi kuat,
hanya melalui melahap terus-menerus orang-orang sejenis di sekitar, Anda adalah sumber daya yang membuat Anda lebih kuat. Bagus di antara manusia Anda memiliki pemahaman yang baik, mampu memahami kata-kata sulit, dengan jelas itulah masalahnya, aku akan memberimu keterampilan lain suara Tian Wu perlahan keluar. Segera, uang yang di bawah Xiaoyan mulai berputar perlahan, langit gelap dan hujan turun semakin deras seolah menyambut rajanya hujan tersebar di langit awalnya, setetes pun tidak bisa menyentuh Xiaoyan. Saat ini sedang terjadi penurunan berisi kekuatan aturan yang mendominasi dan berkuasa menembus api pelindung Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya, hujan turun di alisnya. Mengubah awan dan hujan, keterampilan bertarung tingkat kuno, api di tubuh Xiaoyan berangsur-angsur menghilang. Air hujan masuk ke dalam tubuh, tidak ada perlindungan dari api, tetesan air hujan jatuh ke tubuh Xiaoyan, namun perbedaannya adalah kekuatan Xiaoyan tidak rusak oleh hujan, sebaliknya di tengah hujan aura Xiaoyan sebenarnya menjadi lebih kuat, balikkan saja awan. Dan balikkan hujan. Xiaoyan mengangkat tangannya, awan di langit bergulung kembali, air hujan yang semula menetes ke bawah ini seperti kembali ke masa lalu, kembali ke surga lagi, hanya kekuatan ini tidak ada target untuk dilemparkan. Xiaoyan melirik ke seberang, akhirnya, tiba-tiba melihat ketiga monster, bersembunyi di satu sisi. Ketiga monster yang sudah dalam kondisi mengerikan, setelah basah kuyup oleh hujan, dan saat Xiaoyan menoleh mempunyai perasaan nyaman yang kuat. Dan saat Xiaoyan membalikkan telapak tangannya, hujan deras semuanya berkumpul bersama berbondong-bondong mendatangi ketiga anak kecil yang malang ini, ratapan melengking keluar, hujan tampaknya deras, ketiganya dipenuhi bekas luka. Namun kerusakan terbesar itu berasal dari tubuh dan pikiran. Auranya ketiganya melemah dalam sekejap, di bawah hujan tampaknya kekuatan mereka telah turun dari keabadian para dewa ke keabadian para kaisar. Bagus. Kesadaran ini membuat kekuatan Xiaoyan semakin jauh. Kita jelas hanya beberapa langkah lagi dari keabadian dewa. Dan belenggu itu menyelimuti Xiaoyan, peluang saja tidak cukup. Jika saya memiliki pemahaman seperti ini, saya bisa mendapatkan lebih banyak lagi, mungkin itu bisa membantu saya menerobos keabadian dewa. Xiaoyan tersenyum di pusaran air di bawah laut, raungannya menjadi semakin keras. Saya melihat sosok agung perlahan muncul dari sana. Tubuhnya seperti harimau, memiliki 8 sisi, terkadang seperti harimau, terkadang seperti manusia, 8 kaki dan 8 ekor. Saat tampil di depan Xiaoyan, udara putih melayang pergi, berubah menjadi tubuh manusia, rambut merah dan mata merah. Dia sebenarnya cukup tinggi dan tampan. Meski tubuh aslinya agak aneh, dia terlihat sangat tampan dalam wujud manusia. Xiaoyan mengatakannya terus terang, terima kasih senior atas rejeki yang telah Anda berikan kepada saya. Akhirnya, dia menangkupkan tinjunya dan menyerahkan tangannya. Biarkan Xiaoyan memiliki keterampilan bertarung kuno lainnya, kekuatannya akan meningkat di tengah hujan, musuh akan roboh di tengah hujan, hanya untuk mengakhiri sebab dan akibat dari kamu membantuku, membuka segelnya hanya timbal balik. Suara Tian Wu menjadi normal dari wujud manusia, bahkan tidak bisa membayangkan ini sebenarnya adalah monster kuno. Apakah kamu bukan dari alam misterius surga barat? Tian Wu memandang Xiaoyan, menatap ke bawah ke tengah alisnya. Tanda di alis kenapa terlihat familiar? Junior ini berasal dari dunia sensi, bukan dari Suanji surga barat. Sekarang kita berada di ruang Buddha, tapi ada cara untuk pergi, kata Xiaoyan setelah berbicara. Tian Wu melambaikan tangannya, awan di langit menyebar. Apakah itu dia? Menengadah di ruang hampa yang robek, kepala gemuk Buddha Kamita masih ada di sana. Dia menyaksikan semua yang terjadi dengan mata terbelalak.
benar-benar ada di sana, maka kamu akan hancur bersama dunia surga dan bumi ini. Namun yang lebih penting, saya melihat ketakutan di matanya. Hanya di bawah ketakutan yang ekstrim, hanya dengan begitu dia akan menunjukkan ekspresi sangat marah dan itulah dia sekarang. Tianwu, iblis Tianwu, mengangkat tangannya dan melambai beberapa lekukan darah tiba-tiba muncul di wajah Buddha gemuk. Dia meraung kesakitan, dia segera menarik kembali kepalanya.